Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara mengubah seteman kacapi dari laras pelog degung ke laras slendro. Saya kira ini penting untuk disampaikan karena tidak jarang, terutama bagi para seniman yang baru belajar, boleh dikatakan sebagai pemula, ketika mereka mengubah seteman kacapi dari laras pelog degung ke laras slendro, ternyata hasilnya itu boleh dikatakan kurang tepat. Jadi rasanya itu seperti slendro Cina, dan ini tidak jarang terjadi ya di antara para pemula terutama. Oleh sebab itu, maka saya akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana cara menyetem kacapi dari laras pelog degung ke laras slendro. Silahkan simak video berikut ini. Kacapi ini masih disetem dalam laras pelog degung. Nah, kemudian bagaimana nanti caranya kacapi yang berlaras degung atau pelog degung ini disetem ke dalam laras slendro. Kita bunyikan dulu, ini laras degung. Yang membedakan antara seteman kacapi laras pelog degung dengan laras slendro itu bisa dilihat dari jarak intervalnya. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa seteman laras pelog degung itu kalau dilihat dari jarak interval antar setiap nadanya, jarak dari da ke mi itu 80 sen. Kemudian dari mi ke na 400 sen, na ke ti 240 sen, kemudian dari ti ke la 80 sen, dan dari la ke da itu 400 sen. Sedangkan laras slendro jarak dari da ke mi 240 sen, dari mi ke na 240 sen, dari na ke ti 240 sen, dari ti ke la 240 sen, dan dari la ke da juga sama 240 sen. Jadi ini yang disebut dengan slendro padantara, di mana jarak antar setiap nadanya sama, yaitu 240 sen. Jadi jelas perbedaan antara laras pelog degung dengan slendro itu dilihat atau bisa dilihat dari jarak intervalnya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana bunyi laras degung yang intervalnya dari da ke mi 80 sen? Jadi seperti ini. Nah, itu jarak 80 sen. Nah, lebih jauh dari itu yang jaraknya 400 sen, yaitu jarak dari mi ke na. Seperti apa bunyinya? Yaitu ini. Sementara dari na ke ti yang jarak intervalnya 240 sen, yaitu kemudian dari ti ke la yang 80 sen, yaitu seperti ini bunyinya. Nah, kemudian dari la ke da itu 400 sen sama dengan jarak dari mi ke na, yaitu nah itu sekali lagi ini jarak 80 sen. Kemudian jarak dari mi ke na yang 400 sen, yaitu
Kemudian jarak na ke ti yang 240 sen yaitu seperti ini. Kemudian ti ke la yang 80 sen bunyinya seperti ini. Kemudian yang 400 sen jarak dari la ke da itu seperti ini. Nah, dengan demikian kalau sekarang kita coba ubah ya seteman laras Pelong Degung ke laras Slendro, maka secara teoritis yang diubah adalah nada mi dan nada la itu ya. Jadi nada mi itu mana? Yaitu ini. Dan ini la. Sementara itu nada da, kemudian nada na, kemudian nada ti dan da oktavnya ini itu tetap tidak diubah. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita mengacu pada jarak interval yang sudah saya terangkan tadi ya. Jadi sekali lagi yang harus diubah dari laras Pelong Degung ke Slendro itu yaitu nada mi dan la, yaitu ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Apakah nada mi dan la itu ditinggikan atau dikendurkan? Nah, ini harus melihat juga pada interval tadi ya. Karena jarak dari da ke mi itu 80 sen ya. Jarak dari da ke mi ini. Nah, sementara mi kena 400 sen. Nah, supaya jarak da ke mi itu 240 sen, maka itu harus dikendurkan karena semakin besar intervalnya. Nah, ini kan semakin dekat. 80 sen berarti semakin dekat bunyinya. Nah, kalau misalkan harus diubah menjadi 240, maka ini harus jauh jaraknya. Dari da ke mi itu yang besarannya 240. Maka nada mi itu harus dikendurkan yang ini. Nah, bagi orang yang sudah sangat peka terhadap laras Slendro, tentu saja tanpa teori seperti ini pun jelas akan dengan sendirinya bisa melakukan penyeteman dari laras Pelong Degung ke Slendro. Tapi bagi pemula yang masih belajar dan belum memiliki kepekaan untuk menangkap laras Slendro, maka itu harus juga ditunjukkan bagaimana caranya, seberapa besar diturunkan nada mi ini. Nah, termasuk juga nada la. Nah, caranya adalah begini. Karena nada di dalam laras Pelong Degung itu nada na ke ti yaitu 240 sen. Sementara laras Slendro dari nada da ke mi itu juga sama 240 sen, maka diperkirakan untuk mengubah nada mi ini, nah, untuk dikendurkan ya, itu kita samakan dengan suara seolah-olah nati. Maka kita bunyikan ini seolah-olah nada dari nada da degung itu kita ambil contoh ini bunyi na misalkan. Na 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 na. Nah, dalam laras degung bagaimana kalau ini nada na? Na ti la na. Nah, ini kan masih dalam ini degung. Na ti la ti na 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 ti. Nah, bunyi mi ini seolah-olah itu ti. Nah, berarti dikendurkan ti na ti. Kita kendurkan dulu. Na ti. Na ti la ti na na ti. Na ti.
perkiraan segini dulu. Na ti la ti na na ti, na ti la ti. La. Nah, kemudian bagaimana nada la-nya? Seberapa besar harus diubah? Nah, nada la ini ya kan kalau dalam ras dugem gini. Da 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 mi da la la. Nah, nada la ini juga kan sama harus dikendurkan. Maka untuk nada la itu kita coba samakan dengan nada le dalam ras dugem. Da da la ini dugem da la. Nah, da da le, nah seolah-olah seperti itu suara untuk bunyi la dalam laras leno itu. Da le. Nah, ini diubah seolah-olah seperti le. Da le. Kalau sudah dapat ya nada mi dan la yang tadi diubah dari degung ke slendro seperti ini bunyinya misalkan. Kemudian la-nya dalam slendro jadi ini misalkan. Ya, kalau begitu tinggal disamakan saja oktavnya. Misalnya ini nada mi. Ini juga dikendurkan. Yang la juga samakan satu oktav ini satu gemyang ini dikundurkan. Yang la tadi ini, nah kemudian mi yang di bawah yang ini kan masih dalam degung. Nah ini yang mi ini sama dengan mi ini disamakan. Berarti nah ini juga sama dikendurkan. Yang la mendekati laras lendong. Kalau sudah seperti ini ya baru tinggal sedikit-sedikit kita coba, tinggal digeser-geser sedikit.
berubah dari laras pelong degung menjadi laras selendro. Jadi itu sekali lagi ya, caranya itu kalau terutama bagi pemula yang belum memiliki kepekaan terhadap laras selendro, maka nada mi tadi yang diubah itu ya, kita seolah-olah ditransformasikan dulu nada da yang tadi dari laras degung itu seolah-olah nada na. Nah ini nada na. Nah diikuti aja. Nah kemudian kita masuk laras degung. Nati la dami dalati nanati. Nati. Nah suara mi ini sama dengan ti. Nati dalam degung. Nati ti lati nanati. Nah kenapa harus disamakan nati? Karena dalam degung jarak intervalnya adalah 240. Nah, dan dalam laras selendro pun sama, jarak antar setiap nadanya adalah 240. Maka nada da ke mi ini dalam laras selendro sama dengan nati, nada nati dalam laras degung. Makanya caranya seperti itu, seolah-olah disamakan dulu ini dengan nada na. Nati lati nanati. Nah itu. Sedangkan untuk nada la tadi itu seolah-olah kita bunyikan nada le ya. Misalkan ini nada da. Da 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 le. Nah dale. Dale. Nah seperti itu. Itu mudah-mudahan saja ada manfaatnya khususnya bagi pemula untuk bisa mempelajari bagaimana cara mengubah steman kacapi dari laras pelong degung ke laras selendro.